Perang Albistan yang terjadi pada tahun 1277 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan dunia Islam terhadap bangsa Mongol. Peristiwa ini tercatat dalam karya para sejarawan Muslim sebagai sebuah momentum yang memberikan secercah harapan bagi kaum muslimin setelah sebelumnya dunia Islam mengalami rentetan bencana akibat ekspansi pasukan Mongol yang telah meruntuhkan banyak kota besar Islam, menghancurkan Baghdad pada tahun 1258, dan menimbulkan rasa takut yang mendalam di hati kaum muslimin. Pertempuran ini terjadi di wilayah Anatolia, tepatnya di Albistan, yang pada masa itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Saljuk Rum, namun sudah sangat lemah akibat dominasi Mongol yang telah menundukkan mereka setelah kekalahan di pertempuran Qasida tahun 1243. Menurut para sejarawan Muslim, tokoh sentral dalam pertempuran Albistan adalah Sultan Baybars dari dinasti Mamluk di Mesir. Baybars digambarkan sebagai seorang penguasa yang bukan hanya memiliki kekuatan militer yang besar, tetapi juga kecerdikan politik dan semangat jihad yang tinggi dalam melawan pasukan Mongol. Ia dianggap sebagai pemimpin yang berhasil mengembalikan harga diri umat Islam dengan kemenangan sebelumnya di pertempuran Ain Jalut tahun 1260. Setelah kemenangan itu, Baybars terus berusaha memperkuat posisi umat Islam di Syam dan Mesir, serta menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan Islam di luar wilayahnya, termasuk dengan Kesultanan Saljuk Rum di Anatolia yang tengah menderita di bawah penindasan Mongol. Para sejarawan Muslim menuturkan bahwa serangan Baybars ke Anatolia merupakan bagian dari strategi untuk memperluas front jihad melawan Mongol sekaligus melemahkan kekuasaan mereka di Asia Kecil. Ia melihat bahwa rakyat Anatolia sudah lama merasakan penderitaan akibat beban pajak yang berat dan penindasan dari para pejabat Mongol. Karena itu, kedatangan Baybars disambut dengan penuh harapan oleh banyak penduduk Muslim setempat. Baybars memimpin pasukan Mamluk yang terlatih dengan disiplin tinggi dan berangkat menuju Anatolia dengan semangat yang berkobar. Pertempuran Albistan sendiri terjadi ketika pasukan Baybars berhadapan dengan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Komandan Samagar Noyan. Pasukan Mongol ini telah lama ditempatkan di Anatolia untuk menjaga kekuasaan atas wilayah tersebut dan menekan setiap gerakan perlawanan. Namun, menurut catatan sejarawan Muslim, meskipun jumlah pasukan Mongol lebih besar, semangat juang mereka tidak sebanding dengan para prajurit Baybars yang diliputi semangat jihad. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Shaddad menggambarkan dengan detail bahwa Baybars memimpin langsung pasukan Mamluk di medan perang, mengatur strategi dengan cermat, dan menanamkan rasa percaya diri kepada prajuritnya. Baybars menggunakan taktik yang pernah sukses ia terapkan dalam pertempuran sebelumnya melawan Mongol, yaitu dengan memanfaatkan kelincahan pasukan kavaleri ringan, melakukan serangan tiba-tiba, serta memecah konsentrasi musuh. Pertempuran berlangsung sengit di dataran Albistan, namun pada akhirnya pasukan Mongol mengalami kekalahan telak. Banyak prajurit mereka yang tewas, sementara sisanya melarikan diri meninggalkan wilayah Anatolia. Kemenangan Baybars di Albistan memiliki arti yang sangat besar menurut para sejarawan Muslim. Pertama, kemenangan ini membuktikan bahwa pasukan Mongol yang selama puluhan tahun dianggap tidak terkalahkan ternyata bisa ditumbangkan secara terbuka di medan perang. Hal ini memberikan dorongan moral yang luar biasa kepada umat Islam di berbagai wilayah. Kedua, kemenangan ini menegaskan kembali peran dinasti Mamluk sebagai benteng utama Islam di kawasan Timur Tengah setelah keruntuhan Baghdad. Dinasti Mamluk bukan hanya sekadar penguasa lokal di Mesir, melainkan telah menjadi pusat kekuatan Islam yang berdiri paling depan dalam menghadapi ancaman Mongol. Selain itu, para sejarawan Muslim juga menekankan bahwa kemenangan Albistan menghidupkan kembali semangat perlawanan di kalangan umat Islam Anatolia. Banyak kota yang sebelumnya tunduk karena takut kepada Mongol mulai berani menunjukkan perlawanan setelah mendengar kabar kemenangan Baybars. Walaupun Baybars tidak menetap lama di Anatolia karena harus kembali mengurus kekuasaannya di Mesir, jejak kehadirannya
meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Sejarawan Muslim lain seperti Abu Syama menulis bahwa kemenangan ini menjadi bukti nyata pertolongan Allah bagi kaum muslimin yang berjihad dengan ikhlas melawan musuh yang jauh lebih kuat. Ia menekankan bahwa Baibars adalah pemimpin yang mampu memanfaatkan kelemahan musuh sekaligus menyatukan pasukannya dalam satu tujuan yang suci. Kemenangan Albistan juga dipandang sebagai salah satu bentuk kelanjutan dari pertolongan Allah yang sudah tampak sebelumnya di Ain Jalut, sehingga menegaskan bahwa Mongol tidak mungkin menguasai seluruh dunia Islam selama umat Islam masih berpegang teguh pada agamanya dan memiliki pemimpin yang berani. Namun demikian, para sejarawan Muslim juga tidak menutup mata bahwa kemenangan ini hanya bersifat sementara. Pasukan Mamluk tidak membangun kekuasaan permanen di Anatolia, dan setelah Baibars kembali ke Mesir, pasukan Mongol kembali menguatkan posisinya. Meskipun demikian, semangat jihad yang tumbuh dari pertempuran Albistan menjadi modal penting bagi umat Islam untuk terus melawan dominasi Mongol di wilayah tersebut. Beberapa catatan sejarawan menekankan sisi politik dari kemenangan ini. Baibars menggunakan momentum kemenangan di Albistan untuk memperluas pengaruh politik Mamluk di dunia Islam. Ia menampilkan dirinya sebagai pelindung umat Islam di seluruh wilayah, bukan hanya Mesir dan Syam. Dengan begitu, legitimasi kekuasaan dinasti Mamluk semakin kuat dan ia berhasil meraih simpati dari banyak pihak yang sebelumnya merasa putus asa di bawah tekanan Mongol. Sejarawan Muslim juga menyoroti sisi kemanusiaan dari pertempuran ini. Mereka menuliskan bahwa rakyat Anatolia yang sebelumnya mengalami penderitaan berat karena penindasan Mongol merasa terbebas untuk sementara waktu. Mereka menyambut Baibars dan pasukannya dengan sukacita, memberikan bantuan logistik, dan berdoa agar kemenangan umat Islam bisa terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa peperangan bukan hanya persoalan militer semata, tetapi juga menyangkut nasib rakyat yang terjajah. Perang Albistan tahun 1277 dengan demikian tidak hanya dilihat sebagai pertempuran biasa dalam catatan sejarah Islam, melainkan juga sebagai simbol kebangkitan semangat jihad setelah masa-masa penuh penderitaan. Para sejarawan Muslim menjadikannya sebagai bukti bahwa kekuasaan yang zalim meskipun tampak kuat pada akhirnya akan runtuh bila berhadapan dengan kekuatan iman dan keberanian. Ketika membaca catatan para sejarawan Muslim tentang peristiwa ini, tampak jelas bahwa mereka menempatkan Baibars bukan sekadar sebagai seorang penguasa, tetapi sebagai pahlawan umat yang telah Allah pilih untuk mengangkat kembali martabat Islam di tengah tekanan musuh. Kemenangan ini menegaskan bahwa sejarah Islam penuh dengan gelombang pasang surut, tetapi selalu ada momen kebangkitan yang membangkitkan kembali harapan umat. Perang Albistan menjadi salah satu momen tersebut yang hingga kini dikenang dalam sejarah Islam sebagai simbol keberanian, semangat jihad, dan kemenangan iman atas tirani. Setelah pertempuran besar itu usai, para sejarawan Muslim menaruh perhatian pada dampak diplomatik dan hubungan antar kerajaan Islam yang muncul sebagai akibat langsung dari kemenangan Baibars di Albistan. Peristiwa tersebut bukan hanya urusan militer semata, melainkan juga membuka jalur baru bagi kesultanan lain untuk kembali menyadari pentingnya persatuan menghadapi kekuatan luar. Hubungan antara Mamluk dan Saljuk Rum menjadi lebih erat karena Sultan Baibars telah membuktikan kesungguhannya dalam membantu wilayah Anatolia yang lama berada dalam tekanan. Walaupun Baibars tidak menetapkan kekuasaan tetap di sana, kehadirannya telah menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan mendalam dari para penguasa lokal. Dalam catatan para ahli sejarah Muslim, kemenangan ini juga berdampak terhadap moral kaum muslimin di berbagai wilayah lain, terutama di Syam, Mesopotamia, dan bahkan sampai ke kawasan Hijaz. Kabar mengenai kekalahan pasukan Mongol di Albistan menyebar cepat, menjadi bahan khutbah di masjid-masjid, serta memunculkan doa syukur dari banyak kalangan ulama. Para khatib menggunakan momentum tersebut untuk menanamkan keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-hamba yang berjuang di jalan kebenaran.
Dukungan spiritual dari para ulama kemudian semakin memperkokoh posisi Baibars sebagai pemimpin yang bukan hanya ahli perang, melainkan juga memiliki legitimasi religius yang kuat di mata umat. Para penulis sejarah Muslim menilai bahwa kemenangan itu menunjukkan kecerdasan Baibars dalam memanfaatkan waktu dan medan. Ia tidak berlama-lama dalam melakukan ekspedisi, melainkan bergerak cepat dengan strategi yang matang sehingga musuh tidak memiliki cukup kesempatan untuk menghimpun kekuatan tambahan. Keputusan Baibars untuk segera kembali ke Mesir setelah kemenangan juga dipandang bijaksana karena ia menyadari bahwa stabilitas di pusat kekuasaan harus tetap dijaga. Hal ini menunjukkan bahwa Baibars bukan hanya panglima di medan tempur, tetapi juga negarawan yang memahami prioritas dan keseimbangan antara ambisi militer dengan kebutuhan politik. Dari sisi sosial, sejarawan Muslim menggambarkan bagaimana rakyat di wilayah Anatolia memperoleh semangat baru. Selama bertahun-tahun mereka hidup di bawah tekanan Mongol yang selalu menuntut pajak tinggi, merampas hasil pertanian, serta menindas para penduduk desa. Kemenangan di Albistan membawa kelegaan karena mereka merasakan bahwa penjajahan itu tidak selamanya kekal. Banyak di antara mereka yang kemudian berani mendirikan perkumpulan kecil untuk melanjutkan perlawanan di daerah pegunungan, dan semangat ini disebut oleh sejarawan sebagai benih yang kelak melahirkan perlawanan lebih besar terhadap dominasi Mongol. Selain itu, para ahli sejarah Muslim menekankan bahwa peristiwa ini memperlihatkan pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi kekuatan besar. Baibars menjadi contoh nyata bagaimana seorang pemimpin bisa mengubah rasa takut menjadi keberanian, mengubah keputusasaan menjadi semangat juang, dan mengubah penderitaan rakyat menjadi kekuatan kolektif. Dalam banyak karya sejarah Islam, Baibars disebut sebagai singa yang Allah kirim untuk melindungi umat dari ancaman kehancuran yang lebih besar. Gelar-gelar kepahlawanan dilekatkan kepadanya, tidak hanya karena keberanian fisik, tetapi juga karena visi luasnya dalam menyelamatkan dunia Islam dari ancaman Mongol maupun tentara salib. Para sejarawan Muslim juga melihat bahwa kemenangan di Albistan berpengaruh terhadap perkembangan identitas Islam di Anatolia. Sebelum pertempuran itu, banyak masyarakat di wilayah tersebut merasa tercerai-berai. Sebagian besar tunduk pada perintah Mongol tanpa harapan. Namun setelah kemenangan Baibars, mulai muncul keyakinan bahwa wilayah tersebut tetap merupakan bagian dari dunia Islam yang lebih luas dan memiliki harapan untuk terbebas sepenuhnya dari penjajahan. Hal ini kemudian menjadi cikal bakal tumbuhnya kesadaran baru yang kelak berperan dalam kebangkitan kekuatan Islam di Anatolia, termasuk berkembangnya dinasti-dinasti kecil yang pada akhirnya mengarah pada munculnya kekuatan besar Turki Utsmani. Dalam pandangan beberapa sejarawan Muslim, Perang Albistan juga mengajarkan pelajaran bahwa kejayaan umat tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan atau besarnya wilayah, tetapi oleh keteguhan iman, persatuan, serta keberanian menghadapi ketidakadilan. Mereka menulis bahwa bangsa Mongol memang memiliki kekuatan luar biasa, kuda yang cepat, dan senjata yang menakutkan, namun mereka tidak memiliki semangat keadilan maupun nilai-nilai yang bisa mempersatukan hati rakyat. Sebaliknya, pasukan Baibars meskipun tidak sebesar pasukan Mongol, memiliki kekuatan moral yang jauh lebih tinggi karena berjuang demi keyakinan yang dianggap suci. Kemenangan di Albistan juga disebut sebagai titik penting dalam perjalanan dinasti Mamluk karena semakin meneguhkan posisi mereka sebagai pelindung dunia Islam. Sejarawan Muslim menegaskan bahwa sebelum munculnya Mamluk, dunia Islam sempat berada di tepi kehancuran akibat runtuhnya Baghdad dan lemahnya dinasti Ayyubiyah. Namun dengan keberanian Baibars, dinasti Mamluk mampu mengembalikan rasa percaya diri umat, bahkan menempatkan dirinya sebagai pusat kekuatan Islam yang disegani. Sebagian ahli sejarah juga menuliskan bahwa pertempuran Albistan memberikan pesan simbolis yang sangat kuat. Pertempuran ini dianggap sebagai bukti bahwa tidak ada kekuatan yang benar-benar abadi di muka bumi. Bangsa Mongol yang selama puluhan tahun menebarkan rasa takut
dan dianggap tidak terkalahkan akhirnya bisa dipukul mundur. Pesan ini menjadi sumber inspirasi bagi generasi berikutnya, bahwa selama umat Islam tetap teguh memegang keimanan dan memiliki pemimpin yang ikhlas, maka tidak ada musuh yang terlalu besar untuk dikalahkan. Dengan demikian, Perang Albistan tidak hanya penting karena hasil militernya, tetapi juga karena dampak psikologis, sosial, politik, dan spiritual yang ditinggalkan bagi dunia Islam. Para sejarawan Muslim menegaskan bahwa meskipun kemenangan itu tidak menghapus seluruh kekuasaan Mongol di Anatolia, namun pengaruhnya jauh melampaui waktu dan tempat. Ia menjadi simbol harapan, bukti pertolongan Allah, serta teladan keberanian seorang pemimpin Muslim dalam menghadapi ancaman besar. Hingga kini, peristiwa itu tetap dikenang dalam sejarah Islam sebagai salah satu momen kebangkitan yang menunjukkan bahwa kekuatan iman dan persatuan mampu menandingi, bahkan mengalahkan musuh yang lebih kuat sekalipun. Sejarawan Muslim yang menuliskan tentang peristiwa Albistan juga banyak menyoroti dampak jangka panjang yang ditimbulkan bagi perkembangan dunia Islam. Kemenangan itu, meskipun tidak secara permanen membebaskan Anatolia dari pengaruh Mongol, memberikan suatu arah baru bagi umat Islam untuk membangun kembali rasa percaya diri setelah lama mengalami kekalahan demi kekalahan. Para penulis sejarah menilai bahwa sejak kekalahan telak kaum muslimin di Koseda puluhan tahun sebelumnya, nyaris tidak ada lagi harapan untuk bangkit di Anatolia. Namun dengan munculnya Baibars di Albistan, keadaan berubah. Rakyat mulai percaya bahwa mereka bisa melawan. Dan dari situlah muncul kekuatan batin yang kelak berbuah pada munculnya perlawanan lokal yang lebih terorganisir. Catatan para ulama sejarawan juga menunjukkan bahwa kemenangan di Albistan turut memperkuat posisi politik dinasti Mamluk dalam percaturan dunia Islam. Sebelum itu, sebagian pihak masih meragukan kekuatan Mamluk karena mereka berasal dari kalangan budak yang naik menjadi penguasa. Akan tetapi setelah Baibars menunjukkan keberhasilan besar dalam mengalahkan Mongol, pandangan masyarakat Islam terhadap dinasti Mamluk berubah. Mereka tidak lagi dianggap sekadar penguasa baru, tetapi sebagai benteng utama yang sanggup menghadapi musuh terkuat pada zamannya. Dengan cara itu, legitimasi mereka sebagai pemimpin dunia Islam semakin kokoh, dan berbagai wilayah Muslim mulai melihat mereka sebagai tumpuan harapan. Para sejarawan Muslim juga menekankan bahwa Perang Albistan menunjukkan perbedaan besar antara pemerintahan yang menindas dengan pemerintahan yang melindungi rakyatnya. Mongol memerintah dengan kekerasan, memaksa rakyat tunduk, serta menuntut upeti tanpa memberi perlindungan. Sebaliknya, ketika Baibars datang, ia membawa ketertiban, menegakkan hukum, serta memperlakukan rakyat dengan adil. Inilah yang membuat masyarakat Anatolia rela mendukungnya meski hanya sebentar. Mereka menganggap Baibars sebagai pemimpin yang datang, bukan untuk merampas, melainkan untuk membebaskan. Kemenangan ini juga menimbulkan gema dalam literatur keagamaan Islam. Banyak ulama menuliskan doa dan pujian atas keberhasilan kaum muslimin di Albistan. Mereka menafsirkan kemenangan tersebut sebagai tanda bahwa Allah selalu membela hamba-hamba yang berjuang di jalan kebenaran. Bahkan, ada yang menyebut kemenangan itu sebagai rahmat Allah yang diturunkan setelah sekian lama umat Islam mengalami penderitaan akibat kehancuran kota-kota besar di timur. Dengan demikian, Albistan dianggap sebagai titik balik spiritual yang meneguhkan kembali keyakinan umat. Dari sudut pandang militer, para sejarawan Muslim melihat bahwa strategi Baibars di Albistan menjadi pelajaran berharga bagi peperangan selanjutnya. Ia menggunakan kecepatan pasukan kavaleri dan memanfaatkan medan perang dengan sangat baik. Pasukannya tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga disiplin yang tinggi. Pola perang seperti itu menjadi contoh bagi generasi selanjutnya, bahkan bagi kekuatan-kekuatan di Anatolia yang kemudian melanjutkan perjuangan. Sejarawan Muslim juga menuliskan bahwa Perang Albistan memberikan pesan penting bagi dunia Islam, bahwa persatuan memiliki kekuatan luar biasa.
ketika umat Islam tercerai berai, mereka mudah ditaklukkan, sebagaimana terjadi pada saat jatuhnya Baghdad. Namun, ketika mereka bersatu di bawah seorang pemimpin yang tegas, mereka sanggup mengalahkan musuh sebesar Mongol. Pesan ini kemudian terus disampaikan oleh para ulama kepada umat sebagai dorongan agar tidak berpecah belah. Selain itu, para penulis sejarah Muslim menekankan bahwa kemenangan Baibars di Albistan menumbuhkan rasa takut di pihak Mongol sendiri. Sebelumnya, Mongol begitu yakin dengan kekuatan mereka, tetapi setelah kekalahan itu, mereka mulai menyadari bahwa dinasti Mamluk adalah lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Perasaan gentar ini memengaruhi kebijakan mereka di wilayah lain, karena mereka tidak lagi sebebas dulu dalam melakukan ekspansi. Dengan kata lain, Albistan menjadi pukulan psikologis bagi bangsa Mongol yang selama ini terbiasa dengan kemenangan demi kemenangan. Dari sisi kebudayaan, kemenangan itu juga melahirkan kisah-kisah heroik yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Para sejarawan Muslim menuliskan bagaimana nama Baibars menjadi simbol keberanian. Cerita tentang singa Mesir yang datang menolong Anatolia terus diperdengarkan di majelis-majelis, sehingga menumbuhkan rasa bangga di kalangan umat Islam. Kisah ini menjadi bagian dari identitas mereka bahwa umat Islam tidak selalu kalah, melainkan bisa bangkit ketika memiliki pemimpin yang beriman. Perang Albistan juga memberi pengaruh terhadap hubungan antar ulama. Setelah kemenangan itu, banyak ulama dari wilayah Syam dan Mesir yang semakin percaya pada peran Baibars sebagai pelindung Islam. Mereka mendukung pemerintahannya, mengeluarkan fatwa yang menguatkan legitimasi, serta mendorong umat untuk taat kepada penguasa yang berjuang di jalan Allah. Dukungan ulama inilah yang membuat dinasti Mamluk bertahan lama sebagai kekuatan utama Islam. Dengan demikian, para sejarawan Muslim memandang Albistan bukan hanya peristiwa militer, melainkan juga peristiwa yang syarat makna politik, sosial, spiritual, dan budaya. Kemenangan itu tidak menghapus Mongol dari Anatolia, tetapi cukup untuk menyalakan api harapan yang tidak padam. Ia menjadi pengingat bahwa kekuatan iman, keberanian, dan persatuan dapat melahirkan kemenangan di tengah kesulitan. Karena itulah, hingga berabad-abad kemudian, Perang Albistan tetap dicatat dalam kitab-kitab sejarah Islam sebagai salah satu momen penting yang menegaskan kembali kehendak Allah dalam menjaga umatnya melalui perantara seorang pemimpin yang gagah berani seperti Baibars. Para sejarawan Muslim dalam karya mereka kerap membandingkan Perang Albistan dengan Ain Jalut, karena keduanya sama memperlihatkan titik balik penting dalam perlawanan Islam terhadap bangsa Mongol. Jika Ain Jalut dilihat sebagai pintu awal runtuhnya mitos kehebatan Mongol, maka Albistan dipandang sebagai penguatan kembali pesan yang sama, namun dalam konteks berbeda dan di wilayah yang jauh dari Mesir dan Syam. Menurut mereka, kemenangan di Albistan membuktikan bahwa keberhasilan Ain Jalut bukanlah peristiwa tunggal atau kebetulan, melainkan cerminan dari pola bahwa pasukan Mongol bisa ditaklukkan setiap kali umat Islam memiliki kepemimpinan yang kokoh. Keterangan para sejarawan Muslim juga menekankan bahwa perbedaan utama antara kedua pertempuran itu terletak pada kondisi wilayah dan masyarakat yang terlibat. Ain Jalut terjadi di Palestina, dengan dukungan besar dari rakyat setempat yang memang terikat erat dengan Mamluk. Sedangkan Albistan berlangsung di Anatolia, sebuah wilayah yang sebelumnya lebih banyak berada dalam cengkeraman Mongol. Karena itu, kemenangan di Albistan terasa lebih mengejutkan, sebab terjadi di tanah yang lama dianggap sebagai milik Mongol. Fakta ini membuat para penulis sejarah Muslim menilai peristiwa Albistan sebagai kemenangan simbolis yang lebih besar, karena selain menumbangkan pasukan musuh, ia juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun wilayah Islam yang benar-benar berada di luar jangkauan harapan. Beberapa ahli sejarah Muslim menuliskan bahwa setelah Albistan, Baibars semakin dipandang sebagai penerus tradisi jihad yang diwariskan dari para khalifah besar di masa lalu.
ia dianggap bukan hanya penguasa Mamluk, tetapi sebagai wakil umat seluruhnya dalam menghadapi ancaman asing. Bahkan, ada sejarawan yang menyebut Baibars sebagai pedang Allah pada zamannya karena keberaniannya menebas keangkuhan bangsa Mongol. Pandangan ini kemudian tersebar luas di kalangan umat Islam, menjadikan Baibars tokoh yang sangat dihormati tidak hanya di Mesir, tetapi juga di wilayah lain yang pernah merasakan kekuasaannya. Dari sisi dampak psikologis, sejarawan Muslim menggambarkan bahwa setelah Albistan, rasa takut yang begitu lama melekat dalam jiwa rakyat mulai berkurang. Mongol yang selama puluhan tahun identik dengan kehancuran dan kebinasaan mulai dianggap bukan lagi sebagai makhluk yang tidak terkalahkan. Dengan demikian, kemenangan itu membawa perubahan besar dalam mental umat Islam. Mereka mulai membicarakan masa depan dengan optimisme, membicarakan kemungkinan bangkitnya kekuatan Islam di berbagai wilayah, dan bahkan mulai menumbuhkan keyakinan bahwa suatu saat penjajahan Mongol akan sirna. Para penulis sejarah juga melihat bahwa Albistan mengajarkan pentingnya kecepatan dan keberanian dalam mengambil keputusan. Baibars tidak menunggu sampai musuh menyerang, melainkan mendahului mereka dengan langkah cepat. Tindakan inisiatif ini kemudian dijadikan teladan oleh generasi setelahnya bahwa menunggu serangan musuh hanya akan melemahkan semangat, sedangkan menyerang lebih dulu dengan perencanaan matang akan membawa hasil yang lebih besar. Sejarawan Muslim tidak hanya mencatat aspek peperangan, tetapi juga bagaimana kemenangan di Albistan menjadi sumber inspirasi dalam karya sastra, syair, dan khutbah. Banyak penyair menulis puisi yang menggambarkan keberanian Baibars, memuji pasukannya, dan mengisahkan betapa hebatnya Allah menolong hamba yang berjuang. Karya-karya itu kemudian menyebar luas, memperkuat semangat generasi berikutnya. Dengan demikian, Albistan bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga melahirkan warisan budaya yang memperkaya khazanah umat. Beberapa ulama sejarawan menegaskan bahwa Albistan menjadi bukti nyata bahwa Allah akan selalu memilih di antara hambanya seseorang yang menjadi alat untuk menolong agamanya. Pada masa itu, Baibars dianggap sebagai orang yang dipilih untuk mengangkat kembali panji Islam. Hal ini menjadi pengingat bagi umat bahwa setiap zaman selalu ada pemimpin yang bisa membawa kebangkitan jika mereka mau bersatu dan mendukungnya. Selain itu, kemenangan Albistan juga memberikan pesan bahwa kemenangan tidak harus selalu berupa penguasaan wilayah. Meskipun Baibars tidak menetap lama di Anatolia, namun keberhasilannya tetap dianggap sebagai kemenangan besar karena mampu mengguncang fondasi kekuasaan Mongol dan menyalakan kembali semangat rakyat. Para sejarawan Muslim menjadikan hal ini sebagai contoh bahwa kemenangan sejati bukan hanya dalam bentuk tanah atau kota, tetapi juga dalam bentuk kebangkitan hati dan keyakinan. Maka dari itu, Albistan tetap dicatat dalam sejarah sebagai bukti betapa kuatnya peran iman dan kepemimpinan. Para sejarawan Muslim menyepakati bahwa tanpa semangat jihad yang murni dan keberanian Baibars, peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Bagi mereka, Albistan adalah kisah tentang cahaya yang muncul di tengah kegelapan, tanda bahwa masa-masa penderitaan umat Islam bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari kebangkitan yang lebih besar. Sebagian sejarawan Muslim memandang bahwa kemenangan Baibars di Albistan memberikan pengaruh yang tidak langsung terhadap lahirnya kekuatan baru di Anatolia. Setelah Mongol dipukul mundur, meskipun hanya sementara, masyarakat setempat memperoleh ruang untuk mengatur kehidupan mereka dengan lebih bebas. Dalam masa singkat itu, beberapa kelompok Turki mulai menyusun kekuatan kecil di daerah perbatasan. Kekuatan kecil inilah yang kemudian berkembang menjadi beylik-beylik yang menjadi pondasi bagi lahirnya kesultanan besar. Dengan demikian, meskipun Baibars tidak membangun kekuasaan permanen di sana, tindakannya telah membuka jalan bagi munculnya penguasa-penguasa baru di wilayah tersebut. Para sejarawan Muslim juga menegaskan bahwa Perang Albistan menunjukkan betapa eratnya hubungan antara perlawanan lokal dengan dukungan dari luar. Rakyat Anatolia pada masa itu
sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan Mongol secara langsung. Tetapi dengan kedatangan pasukan Mamluk, mereka memperoleh keberanian dan melihat bahwa mereka tidak sendirian. Solidaritas ini kemudian menjadi teladan bahwa umat Islam di berbagai tempat harus saling mendukung ketika menghadapi musuh besar. Hal ini dipandang sebagai salah satu hikmah besar dari Al-Bistan yang memberi pelajaran bagi generasi berikutnya. Dalam catatan sejarah Islam, kemenangan itu juga disebut sebagai pemicu bangkitnya semangat baru di kalangan militer Turki setempat. Banyak prajurit yang sebelumnya terpaksa mengabdi kepada Mongol memilih untuk membelot dan bergabung dengan kekuatan Islam setelah melihat keberhasilan Baibars. Perubahan sikap ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kekuatan Mongol tidak lagi dianggap tidak tergoyahkan. Dari sinilah lahir keyakinan bahwa pasukan lokal pun bisa mengatur strategi sendiri tanpa selalu berada di bawah kendali asing. Beberapa ahli sejarah Muslim menekankan bahwa Al-Bistan juga berperan dalam membangun jembatan politik antara Mesir dan Anatolia. Baibars memperlihatkan bahwa kekuatan Mamluk tidak terbatas hanya pada Syam dan Mesir, melainkan juga mampu memberi pengaruh jauh ke utara. Kesan ini membuat banyak pemimpin kecil di Anatolia menaruh rasa hormat pada Mamluk. Bahkan, ada yang kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan mereka. Jaringan politik semacam ini sangat membantu bagi kelangsungan umat Islam karena menumbuhkan rasa persaudaraan di tengah tekanan bangsa Mongol. Kemenangan di Al-Bistan pun meninggalkan warisan berupa kesadaran bahwa wilayah Anatolia memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam pertahanan dunia Islam. Para sejarawan Muslim menuliskan bahwa siapa yang menguasai wilayah itu akan mampu mengendalikan jalur antara timur dan barat. Karena itu, kemenangan Baibars di sana memiliki arti lebih dari sekadar mengalahkan pasukan Mongol, melainkan juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga Anatolia sebagai perisai Islam dari serangan musuh. Dampak lain yang dicatat adalah tumbuhnya harapan di kalangan ulama lokal. Sebelum itu, banyak dari mereka yang merasa tidak berdaya karena Mongol selalu menekan kebebasan mereka. Namun setelah Al-Bistan, mereka kembali berani mengajar, berdakwah, dan menghidupkan ajaran Islam secara lebih terbuka. Aktivitas ini secara perlahan menanamkan fondasi spiritual yang kelak menopang kebangkitan generasi berikutnya. Sejarawan Muslim menyebut hal ini sebagai kemenangan ruhani yang tidak kalah penting dibanding kemenangan di medan perang. Peristiwa Al-Bistan juga memberi gambaran bahwa kekuatan Islam tidak hanya bertahan di pusat peradaban besar, tetapi juga bisa muncul di wilayah perbatasan yang jauh. Anatolia yang lama menjadi sasaran serangan, ternyata mampu berubah menjadi tempat lahirnya semangat baru setelah sentuhan kemenangan Baibars. Dari sinilah kemudian muncul generasi yang berani memandang masa depan dengan penuh harapan, dan generasi itu pula yang pada akhirnya melahirkan kerajaan Turki Utsmani. Dengan demikian, para sejarawan Muslim melihat Al-Bistan sebagai bagian dari mata rantai panjang perjalanan dunia Islam. Peristiwa itu bukan berdiri sendiri, melainkan menjadi penghubung antara masa penderitaan akibat Mongol dengan kebangkitan baru di bawah bendera Utsmani. Walaupun Baibars tidak sempat melihat buah dari perjuangannya, para sejarawan Muslim menilai bahwa perannya di Al-Bistan telah menyiapkan lahan subur bagi munculnya kekuatan baru. Karena itu, Al-Bistan dikenang bukan hanya sebagai kemenangan militer, tetapi juga sebagai momentum sejarah yang menandai lahirnya babak baru dalam perjalanan umat Islam di Anatolia dan dunia. Setelah kemenangan besar kaum muslimin di Al-Bistan tahun 1277, para sejarawan Muslim menilai bahwa pertempuran ini bukan hanya sebatas kejayaan militer, melainkan juga sebagai titik balik dalam peta kekuasaan Asia Kecil. Dinasti Mamluk yang dipimpin Sultan Baibars mampu membuktikan dirinya sebagai benteng yang kokoh dalam menghadapi ancaman bangsa Mongol yang sebelumnya dianggap tak terkalahkan. Para ahli sejarah mencatat bahwa kemenangan ini memberikan semangat baru kepada umat Islam yang sempat merasa putus asa karena serangan demi serangan bangsa Mongol yang menghancurkan kota-kota besar dunia Islam, termasuk Baghdad.
Albistan menjadi jawaban bahwa kekuatan iman, strategi cerdas, dan kepemimpinan yang tegas mampu meruntuhkan mitos keperkasaan bangsa Mongol. Dalam catatan ulama sejarawan, keberanian Sultan Baibars tidak hanya terletak pada kekuatan fisik dan strategi, melainkan juga pada kecerdasannya dalam membangun moral pasukan. Sebelum pertempuran berlangsung, ia menanamkan kepercayaan dalam diri tentaranya bahwa kemenangan tidak akan ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh keyakinan kepada pertolongan Allah. Hal inilah yang membedakan strategi militer Baibars dengan banyak pemimpin lain pada masa itu. Ia memandang bahwa pertempuran Albistan tidak hanya sebuah konflik duniawi, melainkan jihad yang menentukan kelanjutan kehidupan umat Islam. Para penulis Muslim juga menekankan bahwa doa, semangat persaudaraan, dan sikap rela berkorban memainkan peranan yang sama pentingnya dengan taktik perang di lapangan. Sejarawan Muslim menggambarkan pula bagaimana efek kemenangan ini menjalar ke seluruh dunia Islam. Para penguasa daerah lain yang sebelumnya gentar dengan bayang-bayang Mongol mulai berani mengangkat kepala kembali. Albistan menjadi simbol bahwa bangsa Mongol yang selama beberapa dekade dianggap sebagai momok menakutkan dapat dikalahkan. Banyak kota dan negeri yang sebelumnya berada dalam ketakutan akhirnya mulai menunjukkan keberanian untuk memperkuat barisan bersama kaum muslimin. Albistan menjadi bukti sejarah bahwa kejayaan Islam tidak pernah benar-benar padam meskipun menghadapi musuh sebesar apapun. Bagi dinasti Mamluk sendiri, kemenangan di Albistan mengokohkan legitimasinya di mata rakyat dan dunia Islam. Baibars tampil bukan hanya sebagai sultan yang bijak, tetapi juga sebagai pelindung agama. Sejarawan menulis bahwa rakyat Mesir, Suriah, hingga Anatolia melihat Baibars sebagai penguasa yang benar-benar memperjuangkan agama dan tidak sekadar kekuasaan. Dari sinilah lahir penghormatan yang sangat tinggi kepadanya, hingga namanya dikenang sebagai salah satu panglima Islam terbesar sepanjang masa. Albistan memperlihatkan betapa pentingnya kepemimpinan yang mampu menggabungkan kecerdasan politik, kekuatan militer, dan ketaatan kepada agama. Dari sisi taktik, para penulis Muslim menjelaskan bahwa Baibars mampu memanfaatkan kondisi alam dengan sangat baik. Medan Albistan yang bergunung dan berbukit dijadikan sebagai jebakan bagi musuh. Ia mengatur pasukannya sedemikian rupa sehingga kekuatan Mongol tidak mampu memaksimalkan keunggulan mereka dalam mobilitas kavaleri. Banyak catatan sejarah menyebut bahwa strategi penyergapan Baibars berhasil memecah konsentrasi Mongol dan menjadikan mereka rentan terhadap serangan balasan. Taktik ini menunjukkan kecermatan Baibars dalam membaca kelemahan lawan yang selama ini dianggap hampir mustahil ditemukan. Kemenangan di Albistan juga berdampak pada aspek psikologis bangsa Mongol. Sebelumnya mereka memasuki Anatolia dengan penuh keyakinan, mengira bahwa pasukan Muslim akan mudah dihancurkan seperti pertempuran sebelumnya. Namun kenyataan berkata lain. Kekalahan telak di Albistan mengguncang kepercayaan diri mereka, sehingga langkah mereka untuk menguasai wilayah lebih luas di Asia Kecil menjadi terhambat. Sejarawan Muslim menuliskan bahwa pasca Albistan, bangsa Mongol lebih berhati-hati dalam menghadapi Mamluk dan tidak lagi memandang rendah kekuatan kaum muslimin. Hal ini membuat keseimbangan kekuasaan di kawasan menjadi lebih stabil untuk beberapa waktu. Kemenangan tersebut juga berperan sebagai pesan moral yang mendalam. Ulama dan sejarawan Muslim mengajarkan kepada umat bahwa tidak ada kekuatan di muka bumi yang tidak dapat dikalahkan apabila umat bersatu dalam keimanan dan bersandar kepada Allah. Albistan menjadi kisah yang diceritakan berulang kali di majelis-majelis ilmu, bukan hanya sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai pelajaran rohani bagi generasi berikutnya. Para ulama menggunakan peristiwa ini untuk menegaskan pentingnya jihad, persatuan, dan keberanian dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap agama dan umat. Di sisi lain,
Sejarawan juga menyoroti bagaimana kemenangan Albistan mengilhami kesadaran baru dalam dunia Islam tentang pentingnya solidaritas. Dunia Islam yang sebelumnya tercerai-berai oleh konflik internal mulai melihat pentingnya menyatukan kekuatan menghadapi musuh bersama. Walaupun persatuan total sulit tercapai, semangat yang lahir dari Albistan tetap menjadi inspirasi untuk mengurangi pertikaian sesama penguasa Muslim. Banyak penulis menekankan bahwa kemenangan Baybars bukan hanya kemenangan Mamluk, melainkan kemenangan seluruh umat Islam. Para sejarawan Muslim yang menuliskan kisah Albistan menyajikan peristiwa ini dengan penuh kekaguman. Mereka tidak sekadar menceritakan jalannya pertempuran, melainkan menekankan nilai moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Albistan dipandang sebagai lambang kebangkitan, sebagai jawaban bahwa Allah selalu menolong hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Oleh karena itu, meski banyak pertempuran lain yang tercatat dalam sejarah Islam, Albistan tetap mendapat tempat istimewa dalam catatan para ulama dan sejarawan Muslim, karena di sanalah terbukti bahwa kekuatan iman mampu meruntuhkan kesombongan bangsa yang selama itu dianggap tak terkalahkan.